Baik sahabat, Jepang merupakan negara maju pertama di Asia. Jepang merupakan negara industri, negara yang cepat tumbuh perekonomiannya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, yang mana kita ketahui bahwa setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara yang hancur perekonomiannya, baik di Eropa maupun di Asia. Sebelum masuk ke cara mengatasi permasalahan ekonomi di Jepang, akan dijelaskan masalah ekonomi yang terjadi di Jepang pada saat itu. Jadi begini, berakhirnya Perang Dunia Kedua yang menyebabkan sekutu menduduki Jepang. Jepang ketika itu mengalami krisis ekonomi, yang mana terjadi pengangguran, krisis pangan, dan energi, sampai inflasi. Terjadi pengangguran karena ketika Perang Dunia Kedua, Jepang memproduksi peralatan militer yang menciptakan jutaan tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu ketika Perang Dunia berakhir, tepatnya ketika Jepang menyerah kepada sekutu, Jepang bisa dikatakan tidak memproduksi peralatan militer seperti pada saat Perang Dunia Kedua. Dan itu mengakibatkan penutupan lapangan kerja, dan itu hanya satu sektor, belum sektor yang lain yang terkena dampaknya. Ketika itu, terjadi krisis pangan juga, termasuk krisis energi, karena Jepang mendapat sumber daya alam dari luar negeri atau dari wilayah jajahannya atau wilayah koloninya, berupa makanan seperti beras dan batu bara untuk listrik. Ketika selesai Perang Dunia Kedua, Jepang kehilangan daerah jajahannya. Itu yang mengakibatkan Jepang krisis pangan dan energi. Ketika itu, Jepang juga terjadi inflasi. Jepang kehilangan daerah jajahannya yang mengakibatkan peredaran barang mengurang, sedangkan permintaan barang meningkat. Inflasi terjadi. Dan ketika itu juga terjadi pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Kalau sekarang sudah bisa dikatakan stagflasi. Kebayang bagaimana saat itu keadaan Jepang, sahabat, yang dimana masalah yang lumayan kompleks untuk menyelesaikan masalah itu. Jepang yang diduduki oleh sekutu, tepatnya Amerika Serikat ketika itu, selesai Perang Dunia Kedua dengan SCAP untuk melaksanakan demokrasi ekonominya. Sekarang baru masuk ke cara penyelesaian masalah ekonomi. Dalam pelaksanaannya, ada 3 aspek utama demokratisasi ekonomi. Yang pertama, reformasi pertanian. Yang kedua, pemecahan zaibatsu. Yang ketiga, reformasi tenaga kerja. Dari yang pertama, pada saat sebelum reformasi pertanian, sebelum tahun 1947, petani di Jepang mayoritas petani penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Dan ketika itu, tuan tanah atau pemilik tanah mengenakan bagi hasil yang dianggap memberatkan petani karena sewa yang tinggi. Amerika Serikat ketika itu yang menduduki Jepang tidak suka melihat hal itu. Dan Amerika Serikat juga ingin mengurangi feodalisme. Maka reformasi pertanian merupakan tindakan yang diambil agar terjadi pemerataan pendapatan di sektor pertanian dan petani memiliki lahannya sendiri. Dengan cara mengurangi petani dalam hal ketidakpemilikan lahan tanah, dengan itu diharapkan bisa lebih produktif dan sejahtera petani tersebut. Yang kedua, pemecahan zaibatsu. Zaibatsu bisa dikatakan sebagai plutokrasi di Jepang. Kenapa zaibatsu dipecah? Dikarenakan zaibatsu ini dekat dengan pemerintah Jepang ketika Perang Dunia Kedua, terutama pihak militer. Zaibatsu ini bisa dikatakan memonopoli pasar. Banyak perusahaan di Jepang dikuasai oleh zaibatsu ini. Dan Amerika tidak suka dengan hal tersebut. Lebih dari 30% usaha pertambangan, kimia, besi, dan baja, dan hampir 50% mengendalikan usaha mesin kapal dan menguasai 60% pasar saham. Langkah yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mengurangi pengaruh zaibatsu dengan menjual aset yang dimiliki zaibatsu diberikan kepada publik dan diciptakan undang-undang anti monopoli dan kartel agar perusahaan kecil juga bisa bersaing. Yang ketiga, reformasi tenaga kerja. Pada bulan Oktober 1946, ditetapkan Undang-Undang Pengaturan Tenaga Kerja untuk para pekerja untuk mengurangi diskriminasi pekerja dan mengurangi
masalah yang timbul di lapangan, seperti masalah bawahan dengan atasan. Pada tahun 1947 ditetapkan Undang-Undang Standarisasi Tenaga Kerja. Dengan adanya undang-undang tersebut membuat peningkatan tenaga kerja. Tidak hanya itu saja, pada tahun 1949, pada bulan Februari, Amerika mengirim seorang ekonom untuk membantu pemerintah Jepang untuk mengelola fiskal dan moneternya. Orang itu bernama Dodge. Pemerintah Amerika Serikat menyarankan Dodge untuk membantu pemerintah Jepang dalam bidang ekonomi. Dodge memberikan saran kepada pemerintah Jepang untuk menekan inflasi dengan cara membuat anggaran berimbang dengan pemotongan dan penghapusan subsidi agar ekonomi tidak terjadi defisit, dan memungut pajak agar tidak terjadi inflasi. Dan tidak jauh dari tahun itu, Amerika Serikat ketika itu, MacArthur, sebagai pemimpin untuk wilayah Jepang, mengirim ekonom ahli perpajakan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil. Yang dilakukan adalah meningkatkan tarif pajak progresif dan menerapkan pajak kekayaan dan PPN. Jepang ketika itu fokus kepada pajak perorangan dan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan negara. Penutup, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua informasi ini. Sekian yang bisa disampaikan. Jika ada salah dan ingin menambahkan, silahkan di kolom komentar. Menurut sahabat bagaimana?